Part 8. Bagaimana cara merasakan bahwa engkau berarti? Pemuda. Jadi, bicara konkretnya, bagaimana seseorang melakukannya? Dia tidak boleh memberikan pujian dan tidak boleh memberikan teguran. Lalu, apa kata-kata dan pilihan lain yang ada? Filsuf. Renungkan, ketika engkau menerima bantuan dalam tugasmu, bukan dari anak kecil, tapi dari rekan yang setara denganmu, dan kau mungkin akan segera melihat jawabannya. Saat seseorang teman membantumu membersihkan rumah, apa yang kau katakan padanya? Pemuda. Aku berkata terima kasih. Filsuf. Benar, kau mengucapkan kata-kata syukur, menyampaikan terima kasih kepada rekan yang sudah membantu pekerjaanmu ini. Kau mungkin langsung mengekspresikan rasa girang. Aku senang. Atau kau bisa menyampaikan rasa terima kasih dengan berkata, itu sangat membantu. Ini adalah pendekatan untuk memberi semangat yang didasarkan pada hubungan horizontal. Pemuda. Itu saja. Filsuf. Ya, hal terpenting adalah bukan untuk menilai orang lain. Penilaian adalah kata yang berasal dari hubungan vertikal. Jika seseorang sedang membangun hubungan horizontal, akan ada kata-kata terima kasih, rasa hormat dan sukacita yang lebih terus terang. Pemuda. Poin yang kau sampaikan tentang penilaian yang diciptakan oleh hubungan vertikal tampaknya memang benar. Tapi bagaimana dengan ini? Apakah kata-kata terima kasih benar-benar memiliki kekuatan yang begitu hebat, sampai bisa mengembalikan keberanian kita? Bagaimanapun, kurasa aku lebih memilih dipuji, sekalipun kata-kata yang kudengar adalah kata-kata yang datang dari hubungan vertikal. Filsuf. Dipuji pada intinya berarti seseorang sedang menerima penilaian baik dari orang lain, dan ukuran tentang baik buruknya tindakan tersebut adalah ukuran yang dimiliki penilainya. Jika menerima pujian adalah hal yang dikejarnya, dia tidak punya pilihan selain beradaptasi dengan ukuran yang dipakai orang itu dan mengeram kebebasannya sendiri. Terima kasih. Di sisi lain, ketimbang menjadi suatu penilaian, merupakan ekspresi terima kasih yang jelas. Ketika seseorang mendengar kata-kata terima kasih, dia tahu bahwa dia telah berkontribusi bagi orang lain. Pemuda. Jadi sekalipun engkau dinilai baik oleh orang lain, engkau tidak merasa bahwa engkau sudah berkontribusi. Filsuf. Benar. Ini poin yang akan terhubung juga dengan diskusi kita selanjutnya. Dalam teori psikologi Adler, penekanan besar diberikan pada kontribusi. Pemuda. Kenapa begitu? Filsuf. Apa yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan keberanian? Dalam pandangan Adler, hanya ketika seseorang mampu merasakan bahwa dirinya berharga, dia bisa memiliki keberanian. Pemuda. Sewaktu seseorang merasakan bahwa dirinya berharga. Filsuf. Apakah kau ingat ketika kita membicarakan perasaan inferior, bagaimana aku membicarakannya sebagai persoalan tentang nilai subjektif? Apakah seseorang bisa merasakan dirinya berharga? Atau apakah dia merasa dirinya makhluk yang tidak berharga? Kalau bisa merasakan bahwa dirinya berharga, dia bisa menerima dirinya sendiri apa adanya dan memiliki keberanian untuk menghadapi tugas-tugas hidupnya. Jadi persoalan yang muncul pada titik ini adalah bagaimana seseorang bisa merasakan dirinya berharga. Pemuda. Ya, itulah persisnya. Tolong jelaskan dengan sejelas mungkin. Filsuf. Ini cukup sederhana. Ketika seseorang mampu merasakan bahwa aku berguna bagi masyarakat, barulah dia bisa memiliki pemahaman sejati akan nilai dirinya. Inilah jawaban yang akan ditawarkan dalam teori psikologi Adler. Pemuda. Bahwa aku berguna bagi masyarakat. Filsuf. Bahwa dia bisa bertindak bagi masyarakat, yaitu bagi orang lain. Dan bahwa dia bisa merasa aku berguna bagi seseorang. Bukannya merasa dinilai baik oleh orang lain, tapi mampu merasakan melalui sudut pandang subjektifnya sendiri, bahwa aku dapat berkontribusi terhadap orang lain.
Di titik itulah setidaknya kita bisa memiliki pemahaman yang sesungguhnya akan nilai kita sendiri. Segala hal yang kita bicarakan tentang perasaan sosial dan membesarkan hati berkaitan dengan ini. Pemuda: aku tidak tahu, ini mulai menjadi sedikit membingungkan. Filsuf: kita tiba pada inti diskusi ini sekarang. Tolong tinggal di sini sedikit lebih lama lagi. Ini tentang memiliki kepedulian pada orang lain, membangun hubungan horizontal, dan menggunakan pendekatan yang membesarkan semangat. Semua hal ini berkaitan dengan kesadaran hidup yang mendalam, bahwa aku berguna bagi seseorang, dan pada gilirannya terkait dengan keberanianmu untuk hidup. Pemuda: untuk berguna bagi seseorang, untuk itulah aku hidup. Filsuf: kita sebaiknya beristirahat sejenak. Apakah kau mau secangkir kopi? Pemuda: ya, terima kasih. Diskusi tentang perasaan sosial menjadi lebih membingungkan dari sebelumnya. Seseorang tidak boleh memberikan pujian, dan dia juga tidak boleh memberikan teguran. Semua perkataan yang dipakai untuk menilai orang lain adalah kata-kata yang keluar dari hubungan vertikal, dan kita perlu membangun hubungan horizontal. Dan hanya ketika seseorang mampu merasakan bahwa dia berguna bagi orang lain, dia bisa memiliki pengertian yang sesungguhnya akan nilai dirinya. Ada satu kekurangan besar dalam logika ini, entah di mana. Naluri sang pemuda memberitahukan ini padanya. Saat dia menyesap kopi panas, pemikiran tentang kakeknya terlintas di benaknya.